Ya, Pak. Jadi saat ini Iren putih dan Pak Dadang hitam. Oke, dan nanti akan bergantian setelah itu ya. Nanti akan bergantian setelah itu. Oke. Eh, oh iya, antisnya dia. Pakai dulu, minuman udah kita sediakan semuanya. Oke, sudah siap? Mbak Iren gimana? Sudah siap? Pak Dadang? Oke. Enggak lah, jangan Pak. Nanti saya kena masalah. Jangan sudah. Jangan sudah. Kenapa? Jangan sampai kena masalah hiburan. Iya, iya, iya. Oke, baik ya. Jadi saya akan keluar dari ruangan dan pertandingan akan kita mulai. Silakan Pak, diminum dulu Pak. Biasa dimulai dengan jabat tangan. Sudah steril. Oh, iya, iya. Oke, baik. Silakan Pak, pimpin pertandingan. Baik, jabat tangan kita 4 kali silakan Aira. Pertama mulai. Susanto, nih pertandingan sudah dimulai nih. Kak Iren Karisma Sukandar memegang buah putih melawan Pak Dadang memegang buah hitam. Bisa kita lihat di sini ya Kak Susanto ya. Kak Iren menjalankan E4 dan D4 dan di sini dilakukan pertahanan karokan nih. Iya, Kak pembukaan Susanto karokan. bisa dijelaskan? Ya, dengan pembukaan karokan sendiri, saya sering main pembukaan karokan dengan hitam, pembukaan hitam. Ahlinya ya. Ya, Iya. mungkin udah sering banyak pertandingan saya yang mainkan pembukaan karokan. Nah ini gimana nih Kak Susanto, Pak Dadang memilih pertahanan karokan, dimana kan pertahanan karokan biasanya kan untuk pemain yang lebih posisional seperti itu ya Kak Susanto ya. Ya, tapi kita udah biasa kalau di Witaru mungkin dia mau ngambil apa? Cara bertahan dulu dia. Bertahan Karena dulu. kan kalau megang hitam dia butuh imbang aja. Iya, karena di sini juga dia memegang buah hitam seperti itu ya Kak Susanto ya. Nah kalau di pertahanan seperti ini di varian ini gimana nih Kak Susanto? Maksudnya ide dari Kak Iren sendiri putihnya nanti rencananya mau gimana tuh? Saya rasa biasanya kalau di sini tadi sebelumnya dia menjalankan E6, E7, E6. Tapi biasanya kuda ke F6 dulu untuk mengaktifkan gajah di C8 ke G4. Tapi dia mungkin mengambil varian yang apa? Ditunda dulu gajah di C8. Oh, Mungkin jadi agak urutannya sedikit tertukar ya Kak? ya mungkin agak sedikit kurang begitu bagus kalau secara teori. Gajahnya dia di C8 itu nggak begitu aktif. Tertutup karena pion yang tadi dimajukan Iya, satu langkah dimajukan. itu ya Kak Susanto ya. Nah bisa dilihat di sini juga Kak Iren sudah mengamankan rajanya ya Kak Santo ya. Udah cari shape dulu raja dia. Safety dulu ya. Nah Dia sesuai dengan apa? Sesuai strategi putih dia mengaktifkan gajah di F4. perkembangan buah ya Kak Santo ya. Di sini juga Pak Dadang sudah rokade juga nih Iya, Kak Santo, sama nih. sama-sama mengamankan Tinggal mau kita rajanya. menuju ke middle game nih, udah permainan tengah. Nah di sini dilakukan langkah kuda ke E5 nih Kak Santo. Ya mungkin Iren langsung ngambil inisiatif serangan. Mungkin bisa aja dia kuda ke B ke D2 dulu. Tapi di sini mungkin Iren mencoba langsung inisiatif, langsung nyerang, dia pengen langsung mencoba serang. Jadi Di sayap pengen raja lebih ya. aktif langsung gitu ya Kak Santo ya. Iya. Mungkin istilahnya dia nggak sabar untuk mau nyerang mematikan raja Padadang atau Dewa Kipas. Iya. Nah, kalau Kak Santo sendiri sebagai pemain karokan nih, kalau di posisi seperti ini, hitam tuh bagusnya gimana nih Kak? Kalau sedang diadu kayak gini nih, kudanya apakah bagusnya ditukar atau? Saya rasa mungkin bisa gajah ke D7 dulu untuk mempersiapkan kalau dimakan, terus gajahnya sambil keluar dulu gajahnya. Wih, maju lagi nih Kak Kuda. Santo, sama-sama maju nih kudanya gimana nih Kak Santo? Ya mungkin Padanya juga mungkin gayanya kita kan belum tahu gayanya Iya. agresif atau posisional. Kalau sementara kemarin kita sudah mengetahui lah apa teknik cara bermainnya. Tapi kalau Padang sendiri kan saya belum tahu juga nih cara bermainnya. Jadi udah E4 mungkin sangat tidak lazim bagi apa? Bagi saya, soalnya saya pemain karokan juga sih. Iya, Terlalu cepat ke kuda E4 mungkin. berdasarkan pengalaman Kak Santo Iya, ya, kalau sudah secara pengalaman bertahun-tahun mungkin bermain tapi mungkin dan dari Pak Dewa Kipas mungkin ada ide lain gitu, dari kuda E4 dulu. mempersiapkan sesuatu mungkin sudah ya Kak Santo ya. Ya, di sini Kak Iren tidak memakan kudanya tapi menjalankan pion F3 nih Kak Santo, mengancam kudanya Pak Dadang. Ya dia ingin apa? Tidak mau dia kuda di depan itu apa mengganggu. Biasanya langsung diusir dulu supaya ke belakang. Mungkin jalan di sini bisa kuda ke D6 ya. Kudanya mundur, oh jadi Dia tidak manuver ke ke F6 petak lagi. sebelumnya tapi ke D6 Karena ya. kalau kuda F6 balik lagi. Oh, tapi dia makan kuda ke L5. Wah ini ada dua nih, ada dua kuda nih Kak Santo yang bisa dimakan, kuda yang di E4 apa kuda yang di E5 nih?
Mungkin kalau dimakan di E4 dia akan jalan kuda kali D3. Akan dia mempunyai sepasang gajah. Ya Iren jelas dia nggak mungkin mengorbankan sepasang gajahnya, gajah kali 5. Tetap di keep ya sepasang Iya. gajah, karena kalau sepasang gajah itu kan secara umum lebih baik dari gajah kuda ya Kak Iya, Santo ya. gajah kuda. Iya. Kalau di posisi terbuka gini pasti otomatis sepasang gajah lebih bagus daripada gajah kuda. Karena kan ini varian terbuka nih, bukan karokan yang varian ini. Nah, tadi Kak Santo sempat mention nih kudanya mundur ke D6, tapi di sini Pak Dadang menjalankan kuda ke F6 nih. Dan di sini Kak Iren menjalankan menteri C2. Pak Dadang lihat nih ancamannya. Ya, Ancaman lihat karena pion di karena H7. kalau nggak dia dimakan dulu kudanya, habis itu Kudanya kena ya, gajah kali kena H7. pionnya di H7. Iya. Wah, dilakukan gajah dia pertukaran gajah nih Kak Santo. Ya Gajahnya. sementara Pak Dadang belum menjalankan gajah sama sekali nih di sel 8 ini. Gajah yang di sel 8 Iya, ini masih pasif masih- ya Kak masih Santo pasif. ya? Masih pasif. Sementara buah-buah putih sudah berkembang ya Kak Ya Santo kalau ya? lihat dari posisi sedikit sih ini lebih unggul tipis putih di sini. Karena dia udah perkembangannya udah keluar semua buahnya. Wah, kudanya ke H5 Kuda tujuannya H5. apa nih Kak Santo kira-kira? Dia mau kuda F4 rencana dia. Oh, mau masuk ke petak F4 ya. Dan ada gajah dari D6 yang Iya, buat- menjaga iya, buat menjaganya. kudanya nanti ya. Nah, dicegah nih Kak Santo F4. didorong F4, jadi kudanya nggak bisa ke F4. Ya dia udah tahu Iren mungkin ada tujuan kuda F4 di sini. Iya, kan opening ini juga pastinya Kak Iren juga sudah berpengalaman Sudah juga ya memahami, Kak ya. Santo ya. Minta- Dan minta sabun. apa? Kelihatannya iya, Openingnya gimana? kelihatannya Pak Dadang juga mungkin mempersiapkan apa di Witarung ini karena dia megang hitam dia milih pembukaan karokan yang apa sangat defense-nya lebih bagus daripada pembukaan lain kalau untuk menghadapi putih Buat M4. orang-orang yang tidak mengerti sampai saat ini gimana pertandingan? Kalau secara posisi unggul putih karena dia perkembangannya kan udah keluar semua tuh. Oke. Seperti gajah udah ada di depan semua sementara Pak Dadang gajah di selapan masih belum jalan. Masih belum jalan. Masih ya? belum jalan dia karena belum aktif. Belum aktif. Gajah yang di samping menteri itu. Secara nilai posisinya dia lebih bagus putih sekarang. Lebih baik putih ya. saat Lebih ini baik ya. putih. Oke. Apa mungkin Pak Dadang bertahan? Iya, kalau otomatis kalau megang hitam kita selalu lebih bertahan dulu daripada putih. Kalau putih kan dia ngambil inisiatif duluan. Biasanya kalau di catur tuh, kalau megang hitam cari keseimbangan dulu. Oke, baik. Pak Dadang mungkin mencoba bertahan dia di kali ini dia megang hitam. Bertahan dulu mungkin. Bertahan dulu Iya mungkin mungkin karena dia. megangnya hitam ya. Tapi boleh saya tanya, apakah dalam keadaan begini artinya Pak Dadang bisa main catur apa tidak? Bisa otomatis lah. Kalau dia sudah bisa melihat langkah-langkah yang Iren yang mau lakuin seperti tadi mau ngancam Ancam hati hati hati. dia udah tahu. Oke, baik. Kalau gitu silakan kita lanjutkan. Iya. Ya di sini dilakukan langkah F5 nih Kak Santo. Cuma langsung ya. Aktif ya langkahnya Kak Santo, bagus ya. Itu sangat berbahaya bagi Oh, blunder Kak Santo. blunder di sini Menteri Selapan. Sayang sekali. Kesalahan fatal dari Pak Dadang. Gajahnya dikasih Iya, tadi secara gratis di D6 dia lari Menteri Kesehatan. tadi mungkin kalau tidak menteri kesehatan sebaiknya gimana Kak Santo? Mungkin dalam posisi itu bisa makan F5 atau gajah kali 5. Mungkin ya secara keunggulan emang udah unggul putih. Ya sekarang udah jelas. Iren udah akan menang langkah-langkah berikutnya. Karena udah unggul Udah unggul satu satu perwira ya Kak perwira. Santo ya. Dan kita bisa juga lihat sisa waktu yang dimiliki oleh Kak Iren dan Pak Dadang masih cukup banyak ya Kak Santo ya, 5 menit 40 detik dan Pak Dadang ada 6 menit Pada 40. menang waktu terlalu buru-buru mungkin tadi. Tidak ngelihat langkah Menteri Selapan itu kesalahan fatal atau blunder kalau di istilah di catur. Iya, karena satu perwira Satu tanpa perwira. kompensasi apa-apa ya Kak Santo Tanpa ya. kompensasi, sementara masih ditekan juga di sayap rajanya. Di gajah 5 itu sangat kuat Iya. penyerangan. Sayang sekali tadi ya Kak Santo ya. Dan gajah 6 ingin melakukan pertukaran lagi ya, Kak karena Santo. gajahnya di B7 juga serba salah, kurang begitu aktif. Iya. Ya sekarang rajanya mungkin akan hancur nih di sayap raja. Terbuka ya Kak Terbuka. Santo ya. Posisi rajanya hitam. Dan sekarang gajahnya juga diagonalnya terbuka Ya, juga ya sekarang Kak. udah tinggal penyelesaian dari putih ya, kemenangan. Wah, diadu lagi nih Kak Santo nih bentengnya nih. Mungkin Iren mau ada pilihan mau matikan atau menang cara simpel. Kalau Tinggal dia sekarang tinggal seperti gimana tuh Kak?
kalau Ya mungkin kalau misalnya mau mematikan mungkin bisa menteri F5 atau dia. Nah itu mungkin secara simpel dia nggak mau resiko lah udah unggul satu perwira. Tinggal di apa diadu-adu aja apa pertukaran buah. jadi biar lebih sederhana seperti itu ya Kak Santo ya. Nah di sini Ya. udah menyerah di. Pak Dadang Ya sudah karena sudah bisa kalah menyerah. satu perwira dan rajanya akan juga akan mati di langkah berikutnya. Ya, pertandingan sudah dimenangkan oleh Kak Iren Karisma Sukandar di babak pertama. Pertandingan pertama dimenangkan oleh Kak Iren. Iren ya. Oke. Gimana? Menurut kalian berdua gimana nih? Maksudnya dari pertandingan yang tadi dilihat seperti apa? Kenapa cepat kalahnya? Atau mungkin Pak Dadang ini terlihat memang tidak bisa bermain catur atau blunder atau grogi atau gimana? Kalau secara lihat dari saya di pembukaan memang masih benar di langkah keempat tadi. Cuman di langkah 6 saya agak meragukan. Karena biasanya kan saya permain karokan juga di pembukaan itu nggak langkah seperti itu. Di 6 kan gajahnya mati di C8. Kalau di istilah caturnya gajah C8 kurang aktif itu kurang begitu bagus. Oke. Dan yang berikutnya langkah blunder tadi di Menteri C8 itu kesalahan fatal yang sangat jarang dimainkan sama pemain profesional itu jarang blunder seperti itu, blunder total kayak gitu. Oke. Jadi apakah dari kan setahu saya putih itu biasanya diuntungkan. Iya sangat diuntungkan Sangat di tahap pembukaan. Ya Iren sementara dia ngambil inisiatif terus unggul tipis terus dia sesuai teori caturnya kayak gitu. Sesuai dengan teori caturnya. Nah, sementara Pak Dadang terlalu defense dia kurang berani dia langsung bertarung di tahap pembukaan kayak gitu. Oke, baik. Tapi kita belum lihat nih ya ketika Pak Dadang memegang Megang buah putih, putih, ya, kita- kita- seperti apa dia menarik penasaran ini, juga sih penasaran sebenarnya. kita ya. Iya. Karena ada memegang putihnya juga nanti. Masih ada 3 kali kesempatan. Masih ada Masih tiga ada kali tiga babak kesempatan. lagi, ya. Oke. Tapi kalau boleh tanya, maksudnya kalau dilihat gitu, dari tadi, dari permainan pertama ya, kira-kira kalau dilihat apakah levelnya Pak Dadang terlihat? Kalau mungkin belum terlihat karena dia blunder itu. Karena ada blundernya. Ada blunder yang total itu kan kadang mungkin ya kalau itu blunder secara total itu yang belum terlalu blunder itu kalau di catur profesional sangat jarang maksudnya. Oke. Jadi mungkin ya ada blunder juga sisi manusia juga. Oke. Bisa aja. Dan bisa terjadi blunder. Bisa kan? emang. Bisa terjadi blunder. Tapi kita lihat nanti babak kedua seperti apa. Nah, gimana? Seru nih kayaknya ya. Seru nih kayaknya. Karena dia megang putih nih. Pasti kan harus ngambil inisiatif nyerang karena dia harus menang kan. Megang Anyway, putih. kita sudah memecahkan rekor live Hmm. terbesar saat Dengan- ini dengan live dengan jumlah dengan jumlah lebih dari 1 juta live. wow. Dan ini live biasanya cuma 30.000, 20.000, 50.000, 1 juta live. Ini saya yakin bahwa penonton yang ada di rumah kayaknya pada nobar semua nih ya. Iya, pada nobar semuanya di mana aja, nobar sama keluarga, teman kerja, teman Tapi I love this loh, biasanya kan sepak bola yang ditunggu-tunggu ya. Kali ini catur pertandingannya kayaknya wah. Ya kalau misalnya ada yang mengerti catur emang lebih seru sih kalau kan mengikuti jalannya pertandingan kayak seperti tadi. Benar. Arah-arah strateginya kemana kayak gitu. Makanya harus ada komentator, kalau tidak ngerti nggak ngerti apa-apa itu. Ketika kudanya terbang. kudanya terbang. Oke. Anyway, ini mungkin tadi ada yang nanya di komen, apa sih bedanya Grandmaster wanita dengan Grandmaster internasional? Boleh aku jelasin kali Kak Santo ya. Oke. Jadi kalau di dalam catur itu ada gelar wanita dan juga ada gelar pria. Oke. Dimana pecatur wanita bisa mendapatkan gelar pecatur pria. Hah? Iya, seperti Kak Iren, kalau di gelar wanita sudah di level teratas, di Women Grandmaster. Oke. Tapi Kak Iren juga ada di gelar putra ada International Master, di mana International Master itu lebih tinggi dari Women Grandmaster. Nah, International Master ini pria wanita atau dua-duanya bisa? Jadi kalau gelar pria ada International Master, di gelar wanitanya Women International Master kayak aku. Oke. Jadi kalau Chelsea sendiri adalah Women International Master Women International Master. Iya. Berarti itu di atas Grandmaster. di bawah. Jadi ada tahap-tahapannya nih, Master Percasi, Master Nasional, Oke. lanjut ke Internasional, Candidate Master, FIDA Master, International Master, dan terakhir Grandmaster. Dan terakhir Grandmaster. Oke, baik. Ini sudah 5 menit, jadi kita akan memulai. Belum. 15 30. 30. Oke. 15 menitan maksudnya? Bukannya breaknya 5 menit? Oh, tadi setahu saya soalnya breaknya 5 menit.
dikasih kelonggaran oleh, boleh saya ngomong dengan wanitanya kenapa dikasih kelonggaran waktu lagi untuk istirahat? Karena ini yang di rumah udah Nggak sabar. Nggak sabar. iya ini mah gimana ini Pak Dadang megang putih nih Udah sekarang sampai, nih udah sampai nobar rame-rame. ya Pak, kenapa ini waktunya kenapa di stop, kenapa Pak? Bukannya harusnya sudah mulai lagi kita? Bentar, Pak, kenapa? Tadi bukannya break 5 menit Pak? Opening pertama setelah dia pertandingan selesai. Jadi kita hitungannya akan diangkat 10 menit. Ditambah, jadi ini kita breaknya berapa lama Pak? Setengah 4 masih 10 menit lagi Pak? Jam Bapak salah Pak? Jam Bapak salah Pak? Setengah 4 masih 10 menit kayak. Iya kan? Oke, 3 menit lagi tuh, berarti sekitar 3 menit lagi kita akan memulai pertandingan. Ya, 3 menit lagi ya Pak ya? Oke, 3 menit lagi. Gimana Pak tadi Pak ngeliat pertandingannya Pak? Iya. Atau mungkin tidak, Pak Dadang tidak terbiasa dengan main catur kilas. Oh, tidak menunggu. Wah, habis ini Bapak diserang netizen ya. Diserang nih. Habis ini Bapak diserang ya. Oke, baik. Kalau Bapak ini sama Mbak ini baik-baik dari tadi. Kalau Bapak ini silakan. Oh, ya. Oke. Bisa juga ya. Kalau itu beda lagi, Pak. Itu Beda. beda lagi. Itu beda lagi. Itu lawan perempuan juga ada masalah yang berbeda. Ada masalah berbeda. Udah tidak ada grandmasteran gitu. Udah. Beda topik. Beda. Itu sebenarnya di film kayak film Queen's Gambit kemarin ya. Serinya. Pada saat dia bermain dengan anak muda, anak kecil yang di Rusia, kan anak kecilnya kan terdominan sekali dengan cantiknya dia, dengan dia mundar mandir, gerak dan sebagainya. Ingat nggak? Iya, yang dia nyimpan notasinya juga itu. Ya. Jadi siap. Jadi wanita punya keuntungan berbeda, Bu. Sendiri. Iya. Itu nggak bisa dilawan. Oke, baik. Kita akan segera masuk ke pertandingan kedua di mana Pak Dadang Subur atau disebut dengan Dewa Kipas Dewa Kipas. menggunakan bidak putih ya. Putih ya. Menggunakan Yap. bidak putih. Oke. 1 menit lagi kita akan mulai. Gimana nih, Bos? Kalau bidak putih? Ya kita belum tahu kalau misalnya direncanakan di 4 mungkin permainannya gayanya posisional, tapi kalau dia jalan di depan raja biasanya langkah permainannya tuh? 2 langkah, permainannya agresif kalau di catur itu. Kalau di catur. Biasanya. Tadi Iren dia mau langsung coba agresif dengan pembukaan E2 M4. Oke, kita lagi membalik papan caturnya, di dalam kita lagi membalik papan caturnya, dan ini sebentar lagi kita akan pertandingan kedua. Apakah sebenarnya kalau cuma 2 kali bisa nggak sih? Maksudnya kalah di awal, kalah lagi, selesai gitu? Kadang ada turnamen juga di Witarung cuma 2 babak. Ada seperti Ada itu. juga, tapi ya biasanya kalau di Witarung kebanyakan emang lebih 4 babak. Lebih ke 4 Iya, babak. Normalnya 4 babak. Oke, jadi 4 babak ya. Ada juga best of 3. Oh iya, yang jadi dari 3 babak siapa poin yang Siapa tertinggi poin yang ya? tertinggi? Tapi itu sangat jarang sih kalau Lebih sering ini ya Kak ya? lebih sering yang 4 babak. enam Karena dia kan gitu butuh ya. apa? Balas lah, pembalasan. Karena kan kalah nggak terlalu cepat, kalau 2 babak terlalu cepat. Oke, baik. Kita akan memulai pertandingan kedua di mana Pak Dadang Subur memegang bidak putih. Silakan. Iya, nah benar Kak Santo, di sini Pak Dadang menjalankan buah D4. pion D4 nih. Dan Kak Iren membalas dengan Kuda kuda F6. F6. Ini opening yang sering dimainkan juga ya Kak Santo ya? Iya, kita lihat. Ya E6 dia mungkin agak Iren dengan ngambil posisional juga dengan E6. Mungkin arah ke Hindian ini Nizo ya? Tapi kita lihat langkah pada Dadang apa. Iya, E3. E3 mungkin kita udah terlihat dari awal
memang gaya permainan Pak Dadang posisional. Dengan menjalankan E3 secara otomatis dia gayanya posisional kalau kita lihat di sini. Jadi dari yang partai tadi sebelumnya sama partai ini dengan opening ini bisa terlihat kalau gaya permainannya posisional seperti Posisional itu ya, Santo gayanya ya. posisional, nggak langsung menyerang. Mungkin kalau di catur dengan gaya juara dunia dengan gaya Karpov lah. Kalau Pak yang Dadang. aktif itu siapa tuh Kak Santo? Kalau aktif sekarang ya mungkin Magnus juga dia agak posisional. Agak posisional Lebih juga ya. posisional gitu. Iya, di sini kuda BD2 nih Kak Santo. Pak Ya, dia Dadang selalu apa gajahnya tidak mau keluar dulu Pak Dadang ini di gajah C1 seperti tadi kan yang megang hitam selapan dia ya? di selapan. Mm-hmm. Memang dia mungkin apa lebih senang di gajahnya apa belum dimainkan dulu gitu. berarti lebih suka kuda apa gajah nih kalau dari Kak Kelihatannya Santo? kuda dia Lebih suka kuda ya? Dia lebih banyak tadi kan banyak lebih jalan kuda seperti kayak kuda M4 terus kuda F6, kuda H5 sampai kalau di teori catur udah kalah tempo kan, udah berapa langkah. Jadi seperti buang tempo gitu Buang ya Kak tempo. Santo ya. Ya, di sini memajukan A3, pion langkah A3 Mungkin tujuannya dengan persiapan B4 atau B4 terus habis itu gajah B2. oh, jadi keluarin gajahnya dari Atau juga bisa sebelah dia sana. mungkin mencegah, tapi kalau mencegah gajah B4 tidak ada gunanya karena ada C3 juga. Mungkin Nah, dengan tujuannya mau B4. Makanya Iren dia langsung C5 di sini. Mencegah B4. Ya, C4. Sempak. Ya, di sini Kak Iren mengamankan rajanya nih Kak Santo. Ya, benar dia mau Dengan Iren dia rokade. mencoba safety. Sama-sama safety nih Iya, Kak Santo, sebenarnya sama-sama safety. mengamankan rajanya nih. Nggak mau buru-buru, padahal nggak mau buru-buru pembalasan babak pertama tadi kalah dia. Mungkin mau mencoba main pelan-pelan. Iya, kalau dilihat dari segi waktu juga sebenarnya kalau dengan time control 10 menit ini ada baiknya juga ya Kak Santo ya kalau kita memanfaatkan waktu yang ada gitu ya Kak Santo, tidak buru-buru gitu ya. Ya kalau main rapid kita harus punya keuntungan di tahap pembukaan. Kalau pembukaan kita bagus, biasanya kita lebih unggul di waktu. Makanya siapa yang lebih bagus teori dia akan lebih unggul di waktu. Karena Nah. dia lebih cepat. Di sini bisa kita lihat Kak Iren unggul sedikit ya Kak Santo ya waktunya ya. Berarti memang kalau dari segi opening gimana nih Kak Santo? Maksudnya Kak Iren dengan Pak Dadang. Kalau opening ya Iren udah jelas lebih dari babak pertama ya udah lebih bagus Iren mungkin kalau secara teori. Karena dia udah mengembangkan buah semua, dia udah keluar gajah tinggal kuda di D8 aja. Sementara gajah di C1 masih belum jalan tuh masih. Nah, apa yang dibilang Chelsea tadi dia lebih senang kuda karena dia jalan kuda lagi sekarang kuda E5. Seperti tadi kuda E4. Sepertinya abis ini kuda lagi, kuda dari Kuda B2 lagi. ke F3 nih kayaknya. Balik kuda lagi. Nah, di sini bisa kita lihat ya Kak Santo ya Kak Iren memanfaatkan waktunya dengan baik untuk Ya di sini mungkin Iren berpikir dia ada sedikit pilihan di sini. Bisa sekali D4. Tapi dia mencoba kuda B7. Sebenarnya ada pilihan juga sekali D4, ya kali D4, dia kali C4. Ngaktifin gajah dan pionnya gantung di D4. tapi Kak Iren memutuskan untuk mengembangkan Mengembangkan buahnya buah dulu. terlebih dahulu ya Kak Santo ya. Dimana kalau di catur itu kalau secara umum ada baiknya kita mengembangkan buah-buah dulu kan ya Kak ya di Ya kalau opening catur ya di ya. awal apa kita masih kecil kan waktu belajar yang penting buah keluar semua seperti perwira-perwira yang besarnya supaya lebih aktif kan. Nah pada dan dia langsung menyerang nih F4 mungkin ngambil inisiatif yang sebelumnya babak pertama nggak dilakuin. Jadi mungkin setelah ini nanti kudanya putih ke F3 nih Kak Santo. Nah kalau secara hitam udah teori udah selesai semua udah jalan semua kuda gajah benteng semua udah keluar tinggal diatur strategi. Berarti semua sudah buahnya sudah dikembangkan. Jadi ini udah memasuki babak tengah ya Babak Kak tengah, Santo ya ya. atau middle game ya yang biasa kita sebut. Nah, di sini yang ke F3 malah gajahnya nih Kak Santo. Ya karena dia untuk mencegah gajah di B7 itu yang sangat bagus supaya dia tidak bisa mencegah D kali C4. Jadi diikat gitu ya pionnya, Iya. ikatan. Nah, mungkin di sini kalau Kak Santo jalan apa nih? Ya kalau mungkin saya bisa D kali D4 D kali D4 D kali D4 gajah alam. Nah, coba udah D4 Sudah M4. Bagus ya. Ya, masalah buat putih cuma gajah satu di C1 itu semua perwira semua oke seperti kuda di D2, kuda di E5, gajah di E3 kecuali gajah yang dekat menteri sebelah menteri itu gajah di C1 Gajah belum hitam jalan ya. dia belum jalan. Tapi kalau misalnya putih berhasil mengeluarkan gajah yang hitamnya itu gimana? Jadi lebih membantu serangan putih kan
karena nggak begitu cukup. Nah dia mau Nah, coba gajah B2 Iya, mencoba mengeluarkan gajahnya ya kayak yang belum berkembang. karena dia merasa juga kan gajah di C1 itu belum bisa jalan, mau dijalankan juga jadi Kalau seru nih sebenarnya pertanian belum ada makanan belum ada makan mungkin masih kenyang kali. belum ada makanan nih belum ada pertukaran buah di sini. Masih Belum ada. rame, masih Iya. rame. Jadi oke lah ya pertandingannya ya. Lumayan nih. Nah, saatnya kita menunggu masih diam dua-duanya. Iya, masih Kayaknya kudanya musuhan tuh ya. Karena bisa kalau nggak ada makanan pembukaan tertutup posisi tertutup lebih sulit ya karena ngatur strategi kan lebih lama akhirnya. Ini sama-sama tinggal ngatur strategi. Nah, Kak Iren baru aja jalan kuda ke F6 nih Kak Santo. Berarti Dia mau tidak mau akan di menukarkan kuda yang di L5 ya Ya Kak? kalau dia itu pukulannya ini sudah di lima sementara itu di sudah di Ada ini sama-sama ya. sekarang udah gaji B2 nih udah keluar. Ini lebih seru lagi nih karena udah keluar ya. Jadi kedua pemain sudah mengembangkan buahnya semua ya Kak Santo Tinggal ya. ngatur strategi middle game. Strategi babak tengahnya ya. Nah, kalau Kak Santo, menurut Kak Santo strategi putih sama hitam gimana nih? Cerita babak tengah ini. Kalau putih kan ya Gen 2, Gen 4 akhirnya sih coba langsung pertukarannya. Menukarkan satu kudanya ya. Apakah mungkin kuda satunya masuk lagi ke E4? Ini udah 4 lagi. Oh iya benar. Karena dia intinya mau ngukir kuda di L5 mau ke F6 coba F6 karena kuda L5 kan bahaya udah di depan. Jadi kudanya putih yang di L5 Ya akan diusir ya tidak kayak diusir sama pion kali ya Kak Santo ya, biar maju satu langkah. Ini mungkin Menteri Pak Dadang mungkin harus kabur ya Kak, karena kalau lupa lagi ntar menterinya dimakan lagi kayak Dimakan tadi. lagi, Bisa blunder ya. Iya. apalagi waktunya udah mulai mendekati menit ke-6 tuh. Bisa teledor. Oh, Biasanya belum. Tapi kalau teledor biasanya ke tidur. biasanya seru kalau udah di waktu di angka 2 menit tuh tinggal 2 menit. Ini udah banyak blunder langkah-langkah yang itu. Karena udah deg-degan Iya waktu deg-degan ya. juga. Ya di sini menteri ke D3 nih Kak Santo. Masih belum jelas nih siapa yang ditunjuk. Secara materi imbang ya Mas ya Pak ya. Juga. Karena dia punya apa putih lebih suka di L5 dan sementara di Baik, Dewa Kipas masih mengimbangi. Kudanya sama-sama ini ya Kak ya, di petak yang paling Saya sentral. cuman itu ngeliatin kudanya kayak musuhan. mungkin harusnya diputar Iya, tadi. mau hadap-hadapan. Diputar Iya. di hadap-hadapan. Musuhan sekali mereka. Nah, ya benar kata Kak Santo tadi ya. Kudanya diusir nih dari petak L5. Dia nggak mau udah di L5 itu nggak apa tujuan itu pulang. Tapi udah biasa. Karena ini only move ya Kak ya. Karena nggak ada petak lain yang bisa dipaksakan. Ini apakah sudah kelihatan siapa yang ini? Masih rame. Sementara sini padahal udah tunggu waktu nih, udah 1 menit dan 1 menit lebih. Lebih sedikit. Pada waktu 6 menit, Kak Iren sedang detik. Nah, menteri ke E8 nih Kak Santo. Mungkin mau menterinya ke G6 ya? Ke sayap raja. Atau ada tujuan lain mungkin Kak Santo? Tadi padahal bisa berganti ke 1 gitu. Jadi saya yakin nanti permainan ini selesai, Tokopedia laku papan catur. Langsung orang pada beli catur ya? Langsung papan catur. Pada belajar catur, suruh pada belajar Buku catur. catur ada nggak ya? Banyak. Ada juga ya. Seru nih, Pak Dadang menang waktu. Menang waktu soalnya itu terjadi. Wah, ini luar biasa. Ini. Tunggu 2 menit sementara. Udah jadi kasihan mau langkah ragu-ragu. Jadi sedikit agak ragu-ragu, jadinya agak mengkhawatirkan di tempo. Dan ini tidak ada increment ya Pak Santo ya, Iya, tidak ada increment tambahan apalagi. waktu per langkah, jadi memang harus hati-hati nih omlet tentunya. Saya terlalu tua banget buat kamu. Jadi kalau misalkan sudah mencapai Sudah, kalah. 2 menit, enggak, 2 menit. Maksudnya
kalau waktunya tinggal 2 menit itu harus lebih cepat Lebih ya kak ya, cepat, iya. karena tidak ada tambahan waktu dan Kalau Chelsea usia berapa sekarang? 17 jalan 18. Lantas gue dipanggil Om itu ya. Enggak, bercanda. Nah, masih bertahan, dua-duanya masih bertahan. Tapi saat ini Dewa Kipas atau Pak Dadang Mungkin ya kalau dari posisi mungkin hitam lebih sedikit lah sedikit, tapi nggak terlalu banyak. Tapi masalahnya di waktu, keunggulan Pak Dadang di waktu. Kita akan lihat nanti kalau misalnya udah krisis begitu. Nah, di sini Raja maju ke H2 nih kak Santo. Tadi mah terpaksa ke berkuda ini ya. Iya, kudanya on move ke Udah F2 dua, ada belum apa? S1 ke 8. harus Tapi nanti ada skam tuh kak Santo. G3. Raja G1 lagi. Oh, Raja G1 ya. Kalau ke H1 kalah ya kak ya? Ini harusnya cepet sih pada dalam menangkan itu G2. Karena ini Karena kan tidak ada pilihan. tidak ada pilihan sebenarnya, buang waktu kalau di Bandung. Karena kalau misalkan di sini Putih melangkahkan Gajah Kalicuda di E4, Iya, dia akan kita makan. tinggal makan dengan jadi double attack ya kak ya. Oh, mungkin iya memang harusnya cuma 1 langkah saja ya kak ya. Apalagi sudah tidak ada pilihan lagi. Sudah turun kita doang. Iya, dan menterinya Putih jadi diancam juga kan, selain kuda yang diancam di G4. Kita mungkin ingin memanfaatkan waktu yang lebih ya kak. Harusnya kalau Ini waktunya udah mulai mendekat iya, dua-duanya. kalau Iya, saya mendekati. bermain putih harusnya cepet jalan ke Cepet F2 aja karena ya. udah waktunya Padahal Pak Dadang diunggulkan ya di awalnya dengan waktu ya. waktu Tadi tadi. ya. Sekarang hampir mau sama, Sama, tinggal hampir setengah menit lagi. selisih setengah menit. Dan iya kuda F2 skak di G3 kali kak Santo. Dia Raja G1. Menit ya. Berpikir F2 tapi ya tinggal dimakan aja. Ada Dari pilihan lagi selain kuda F2. iya sih omnibus. Sayang ya kalau menggunakan waktu yang lama. Dia mencoba mikir saya kali dia dua. Saya kali dia 5. Oh, jadi ngancam kuda yang di E4. Langsung dimakan lagi. Oh F5. Tinggal dimakan kalau berat mau kalian. Iya. Tinggal dimakan aja kebetulannya. Apa dia nanti kuda F2 mungkin dia saja Raja G1 kuda ya. Dan di sini malah menguntungkan kita bukan sih kak? Menguntungkan Karena kita. membuka diagonal peta kita itu. Iya, kita tambah pion tadi kan sudah buang pion 1. Otomatis sekarang udah kalah 1. Dan membuka diagonal hitam buat gajah yang Bahaya. itu ya. Nah sekarang baru gajah D6, kuda F2 terlambat. Oh, gajah dulu kak urutannya. Ya, sekarang gajah D6 karena dia mau tujuannya mau terjadi. Ancaman mati di H2 ya. Mungkin tadi kalau nggak F5 mundur aja kali ya kak ya. Mundur aja Ya. harusnya. Karena F5 kayak ngongkosin gitu Dia nih. malah bantuin hitam sekarang. Gajah di D6 udah sangat aktif. Berikutnya mau mundur G3 ngancam mati di Ancaman H2. mati di H2 ya. Dan ini only move ya kak ya sebenarnya. Paling sebenarnya Raja G1. Raja G1 karena Kalau Raja H1 jelas udah otomatis mati mundur G3. Raja G1 mungkin ada napas sedikit mundur G3 dengan kuda kali 4. makan lagi. F kali 4 kalah tuh tadi. Iya. Pasti mundur G3. Iya. Jadi ngancam. Ancaman mati di H2 ya kak ya. Dan di sini only move juga kan? Iya, kuda kali 4 tepat. Dan akan kalah 1 perwira lagi dengan F kali 4. Atau mungkin D kali 4. Kena Mungkin D garpu. kali 4 menteri C4 stuck. F kali 4. Menteri Oh, C4 sorry, nggak menteri bisa kak, C4. ada pion. Nggak ada pion. Nah, di sini kena garpu lagi nih kak Santo. Ya udah kalah 1 perwira. Kena ya perwiranya ya. Kalau dia nggak makan dia akan F kali F juga. Jadi ini di posisi ini hitam atau Kak Iren mengancam Menteri Pak Dadang dan juga mengancam gajahnya sekaligus. Dan
banyak pilihan mungkin A2 dulu start atau kali Makan itu gajah dulu iya kali bisa. itu Mungkin akan makan gajahnya dulu kali kali. iya Iya, pilihan terbaik. kali itu masih hanya start Iya. raja itu mesti kali G2 raja 1 gajah G3 Skak pakai gajah ya. iya karena ada benteng juga Iya. Dan raja E1 only move. raja G3 Iya. Terlihat di sini Pak Dadang sudah menyerah lagi nih, Om Dad. Pak Dadang sudah menyerah ya di sini Iya, ya. karena di posisi ini sudah memang udah selain kalah satu perwira, satu gajah, juga udah mendekati akan kalah benteng juga kena lagi kena bentengnya ya kak ya. gajah udah kena gajah terus habis itu kena benteng habis udah kena Oscar sini. Naskah kan katanya pernah main Ini catur dulu nih. pernah belajar catur langsung dari tempatnya Om Utut. Oh iya, Terus gurunya menyerah. terlalu jago apa gimana? Bisa belajar sama Kak Susanto. Belajar makan Susanto Pak Susanto Grandmaster. Kamu kan Grandmaster. nonton Queen's Gambit. This is international woman international master. But he's like number one in Indonesia. Itu nomor 1 sekarang di Indonesia. Luar biasa. Tapi gimana kalau kita lihat tadi gimana jadi? udah kesalahan yang fatal tadi lagi udah F2 aja lagi yang pas istirahat H5 tapi Pak Dadang melakukan blunder F5 dikasih kionya malah membantu Iren lagi Oke, berarti terjadi blunderan lagi ya. blunderan lagi sebenarnya langkah gampang sebenarnya udah F2 itu soalnya Only move ya? kalau gampang tuh istilahnya karena langkah only move langkah paksaan udah nggak ada lagi Iya. ke tempat kudanya lari itu nggak ada lagi Jadi kalau di sini udah kelihatan belum maksudnya dari kemampuan Pak Dadang kan ini udah bermain dua ya, sudah hitam sekali sudah kali ini. kalau secara saya melihat ya udah kelihatan apa level Iren udah di atas Pak Dadang Nah, kalau Pak Dadang seperti ini apakah bisa kelihatan sepertinya kalau seperti ini sama kan elo-nya berapa? mungkin ini satu partai lagi ya Satu partai lagi karena ya. kan kita masih dua kali kesempatan Betul, lagi pada betul. mungkin dia akan mencoba apa Emosi. balikin keadaan dia Iya, iya. bisa aja Bisa aja belum panas karena ya masih kan? masih belum panas ya masih dua babak Tapi tadi kalau di compare nih Kak Santo dari partai pertama tadi kan blunder gajah bulat-bulat ya maksudnya nggak ada kompensasi, nggak ada inisiatif apa-apa. Nah di partai kedua tadi kan cukup Ya, ada- melawan sampai ke ya, babak sampai tengah ya, tuh. pemain tengah. Nah kalau dibandingkan gimana tuh Kak? Maksudnya apakah ada peningkatan apa gimana? Sebenarnya ada peningkatan di babak kedua karena dia kan otomatis kan megang putih juga megang putih kan mengambil inisiatif harusnya tapi udah bagus sampai ke langkah ke sebelum Padahal F5. udah bagus kan? Iya sebelum Iya, sebenarnya tadi kita lihat juga Pak Dadang sudah bagus. tadi Juga. pada ya langkah paksanya udah gue dia nggak ngeliat gitu. Kita sempat kaget juga nih, wih, Pak Dadang bagus banget, waktunya juga diunggulkan Unggul gitu juga ya. tadi waktu Tapi ternyata terjadi keblunderan. Tapi nggak apa-apa, kita semangati Pak Dadang ya. Nah, oke, kita semangati Pak Dadang. Kan makin seru nih kalau Pak Dadang menang yang kali ini wah seru banget nih kayaknya. dulu nih. ya mas Ribut satu Indonesia seru banget. Tenang-tenangnya nanti di hujat Pak Hendri kayaknya. Kita aman. aman ya Kita di tengah-tengah kan. komentator aman ya Komentator aman? Anda di tengah-tengah apa mendukung? netral kan Oh komentator netral, Anda netral kan? Netral. Saya juga netral. Netral. Tadi Pak Hendri kayaknya tidak netral. boleh ada pihak ya Tapi yang tidak netral. Ini menarik banget satu Indonesia lagi nungguin hal seperti ini. Kamu ngerti nggak tadi ini? Ini nonton videonya nih. Tapi jadi tertarik main catur kan? Karena Aska aja kemarin akhirnya terus install aplikasi untuk main catur. banyak lihat Catur online ya? dia dia sampai juga banyak Ada Betul. beberapa. chesscom atau lichess yang seperti pada dan mainnya chesscom bisa Dan akhirnya anak-anak sekarang udah mulai main lagi. Main catur lagi. Main catur lagi. Anyway ini terima kasih buat ini para sponsor juga buat Tokopedia, ada Indraken, ada Jual Fit, Santo, Fit gue mas, mana fit gue? Kalau pemain catur boleh nge-set nggak sih? Saya ada mochi. Nanti tolong anda beli. Kalau nggak tekor di pertandingan ya, maaf, bukan TV, tekor kalau nggak ini. Oke, terima kasih buat semuanya terselenggara pertandingan ini dan terima kasih buat Percapsi juga ya buat Kemenpora juga yang mengizinkan juga untuk pertandingan dilakukan seperti ini. Buat teman-teman masyarakat yang menggilai catur atau bahkan yang baru tertarik sama catur,
Ini gila, ini pasti habis ini murid-murid private-nya beliau akan nambah banyak. Tapi saya dengar-dengar katanya mahal ya. Private dengan Anda ya. Tapi kalau saya belajar, saya lebih baik belajar dengan Chelsea dong dibanding. Iya, otomatis. Kalau dengan Anda kan ilmunya dapat, pemandangan tidak, bro. Ini semua dapat. Ini semua dapat. Menguntungkan. Oke. Kita akan mulai berapa lama lagi? Pertandingan ketiga. Dari ketiga pertandingan, nah kalau udah 3 pertandingan udah bisa kelihatan lah ya levelnya seperti apa. Sekarang juga bisa melihat, tapi kita mungkin takut ada mental juga kan, baru 2 babak. Demam panggung bisa aja. Cuma panggung. Karena kan biasa di online. Tapi yang menarik kan begini, pemberitaannya kan dari kemarin adalah bahwa Dewa Kiper itu, sorry ya, curang. Nah, saya bingung nanya komentator jawabnya pasti bingung gitu. Tapi kalau tapi saya pasang untuk nanya gimana jawabnya itu. Mungkin serahkan ke yang lebih ahli kali ya. Wah, Anda pintar sekali lukik ya. Anda pintar ya. Yang nomor 1 Iya. nih, yang Karena Anda wanita dimaafkan ya. Ya mungkin ya kalau dari saya, kalau kan saya juga sering main di online juga. Betul. Sering ngadepin lawan yang curang juga. Kalau di online mungkin ya biasa banyak curang kayak gitu. Apalagi kan kayak pada yang kemarin yang turnamen yang itu bukan turnamen istilahnya. Itu bukan turnamen. Kayak main nangtang kayak gitu, ada di chatroom istilahnya cuma nangtang aja ya. Oke. Tidak menjawab ya. Bisa menjawab. Kita kan bisa buktikan di sini kekuatannya seperti apa. Betul. Jadi yang kita buktikan di sini sebenarnya bukan curang apa tidak curang. Iya, tidak curang. Karena itu tidak Kita pengen tahu kemampuannya aja. ingin tahu kemampuannya dan apakah kemampuan dari 2 pertandingan tersebut aja tadi walaupun kalah, apakah beliau termasuk seorang pemain catur yang oke? Ya simpen jawabannya buat babak ketiga. Mantap, luar biasa Anda, luar biasa. Setelah babak 3 mungkin. Kalau babak ketiga makin penasaran nih penontonnya nih, nunggu jawaban Kak Santo nih Iya. kayaknya nih. hati-hati jawaban Anda. Jawaban Anda menentukan. Iya. Anda pemain catur belum pernah dihujat netizen ya? Belum ngerasain. Belum pernah sakit. Habis ini blok komen. Hai dia di hai. Kalau Chelsea gimana Chelsea? Lihat ini. Lihat permainan. Ya tadi kan katanya beliau, wah saya tunggu babak ketiga. Apakah lo udah bisa? Wah saya tahu langsung. Nunggu juga kali ya. Tapi maksudnya yang bisa. Bener-bener gak mau percaya ya. Ini benar-benar ada yang mau, tidak ada yang mau berkomentar tentang. Mungkin ini aja kali ya, dari gaya permainannya. Iya. Ya kan tipe-tipe gaya permainan orang kan Betul, berbeda. betul. Kayak saya sendiri itu kan lebih ke agresif gitu, lebih ke mainnya aktif gitu. Nah kalau dilihat dari 2 partai tadi ya Kak Santo ya, gaya permainan Pak Dadan ini lebih ke posisional seperti itu. Lebih ke posisional. Iya. Jadi lebih bertahan gitu maksudnya. Iya, maksudnya lebih suka mainnya Aman. perlahan gitu ya Kak Santo ya. Istilahnya kalau dia menangis secara pelan-pelan, nggak mau kayak langsung geram frontal. Dia mau ngalahin lawan secara mati pelan-pelan lawannya. Oh mati terang, wah kejam sekali ya. Iya, kalau yang agresif kayak saya gitu mainnya kadang posisi ketutup aja dibuka sendiri. Nggak sabar. Tapi apakah dengan agresif itu bisa blunder akhirnya? Bisa dong. Bisa, maksudnya blunder itu bisa Bisa terjadi terjadi di di posisi semua- apa aja di apapun. semua game juga. Justru maksudnya kalau lebih banyak yang blunder itu dia bermain gaya agresif. Karena dia banyak Banyak komunikasi. kalkulasi. Itu Jadi, Pak Dadang tadi. Seharusnya Lebih posisional. Iya, posisional seharusnya dia jarang banget blunder. Oke. Kalau Jarang blunder total maksudnya. kalau Iren gimana? Kalau Iren dia Atau agresif. Agresif. Oke. Kalau Iren lebih agresif ya. Oke, ini kita ngebalik bidaknya lagi ya. Jadi nanti yang ketiga ini Pak Dadang akan hitam ya. Kita Akan hitam, Iren akan putih. Wah, ini penonton live sudah berapa? Tadi sudah lewat 1 juta, biasanya kalau lagi break turun lagi nanti. Sekarang udah berapa tuh? Ya, 876.000. Nanti sebentar lagi kita akan mulai lagi nih ya. Sebentar lagi kita akan mulai lagi. Ini saya juga deg-degan gitu. Saya bukan deg-degan menang kalah, Jadi deg-degan apa? teknis, apa tuh? Apa tuh? internet. Internetnya.
Iya kan? Bener dong. Saya dari kemarin tidak tidur bukan mikirin bidang catur, mikirin kamera, mikirin internet, Baca-baca terus. baca-baca terus. Karena yang terjadi kalau internetnya mati, selesai, bacanya selesai gitu. Masuk ke video kedua, ada seperti itu. Tapi udah kita jagain semuanya. Wow, oke. Ini penonton masih nggak sabaran. Live chatnya ada apa aja? Boleh dibacain, Gus? Terakhir. Oh, seru recall. Itu kayak game yang lain itu maksudnya. Iya. Suruh recall. Seru recall. Dong. Lama. Dewa Kipas katanya kalau menang jadi Dewa Asil. Upgrade ya. Upgrade. Jadi banyak ya. Banyak yang mendukung Pak Dadang. Bimbang. Oh, sekarang Ini nggak ada yang dukung komentatornya gitu? Iya. Netral sih soalnya. Netral soalnya ya. Netral. Betul. Siapa tahu ada yang komen kan tim komentator gitu. Oh iya. Kalau mau komen kita bikin video, nggak netral. Oh iya benar. Benar. Ada yang memuji, wah komentatornya cantik, itu ada nggak Gus? Belum ada ya? Ntar harusnya tadi request dulu ke temen ya. Iya, biar Spam aja, spam biar komen. spam biar keluarnya itu terus. Mungkin bukan nanti di close-nya ke Chelsea aja. Santo nggak usah. Nggak usah lah. Di blur, di blur. Dulu. Aduh, oke. Apa? Oh, 2 menit ya. Oke, 2 menit lagi. Nanti kita juga akan ini ya, kita prokes juga di dalam, jadi kita sanitizer dulu semuanya. Dan juga di depan udah ada tes. Karena sulit sekali sih sekarang mengadakan pertandingan offline itu wajib duit yang sampai. Ya, kalau di satu tuh belum di Indonesia belum ada. Belum ada ya? Belum. Berarti kita pertama ini ya? Pertama kalau di Offline. Offline. Offline kita pertama nih. Udah 1 tahun nih. Berarti kangen dong? Kangen banget udah setahun lebih. Iya, setahun. Tapi sebenarnya ya kalau online itu menurut saya nggak asik karena kita nggak bisa melihat muka Face-nya, lawan, wajahnya. ya kan biasa stres kan bisa aja namanya catur tuh apapun permainannya kan bisa aja apa namanya poker face, ya kan? Mental. Ya kan? bisa juga karena ngeliat wajahnya langsung bisa udah kena mental dulu. Nah betul. Biasanya kalau nggak mau ngeliat juga kena mental. Nah mental. Sering begitu Sering lah. mendominasi orang. Tidak. Tidak. Biasanya Chelsea tuh. Iya kan? Iya kan? Kalau cowok nggak penting. Jawab nggak penting. Benar. Chelsea yang harus jawab gitu. Tapi memang iya sih memang karena belum adanya turnamen offline pastinya seperti Kak Iren, Kak Susanto apalagi yang paling aktif bertanding catur internasional dan kita juga pastinya kangen banget. Kangen banget ya. Oke, ini mudah-mudahan setelah ini kita dari pemerintah bisa lihat, dari Kemenpora bisa lihat, ya atau dari TV dan sebagainya bahwa catur bisa sebesar ini, bisa semenarik itu, ya. Dan siapa tahu bisa dilakukan offline sebenarnya kalau dengan protokol kesehatan yang baik dan benar harusnya bisa. Ini kayaknya mereka sudah siap-siap lagi di dalam ya. Iya, sudah mau mulai nih. Pak Dadang sudah ada di posisi hitam. Udah. Dan Iren sudah ada di posisi putih. Ini adalah babak ketiga dari 4 ya. Sudah 2 kali kalah Pak Dadang. Oke, kita akan mulai pertandingannya. Silakan. Iya. Iya, nih kita udah lanjut lagi nih Kak Santo nih ke babak ketiga nih. Ya kita menariknya dari Iren, Kak Iren dulu. Apa yang mau dilakukan, dia mau cari Apakah sama? safety, lebih safety kan dia mungkin butuh remis saja kalau dari 4 babak. Iya. Apa dia mau cari kemenangan lagi? Iya. Apakah ini? Ada masalah juga. Ada apakah ini? Oh, sudah Nah sekarang berubah D4. berubah. Kalau tadi E4, sebelumnya sekarang E4. D4 ya Kak ya? Jadi mungkin Iren coba lebih safety dia permainannya. Iya. Karena dia mungkin ya, kalau draw mungkin cukup atau bisa juga nggak terlalu memaksakan kalau misalnya keadaannya tidak memungkinkan. Ini pembukaan apa nih Kak Santo nih? Sebenarnya ke arah ke London System. Gajah 4 biasa dikenal dipopulerkan sama juara dunia juga Magnus Carlsen. Lalu dia pakai gajah 4 sekarang. Nggak sesuai normal yang sistem apa teori yang biasanya. Nah, udah di D2 terus habis itu bangunannya C3 seperti itu. Dia lebih mengeluarkan buah dulu. Jadi mengembangkan buah-buahnya dulu ya Kak Santo ya?
biasanya otomatis dia buahnya perwira apa pionnya di sempat, tapi mencoba buah perwira dulu buat Baru nanti biasanya mengamankan rajanya ke sayap raja atau sayap. kadang rokada panjang, tapi kayaknya kalau di sini Iren pasti mungkin rokada pendek. Jadi ke sayap raja gitu ya, Siap kayak. aja lebih safety lah kalau di sayap raja. Nah iya, bisa dilihat nih Kak Santo di pertahanannya yang dilakukan oleh Pak Dadang juga kudanya duluan nih. Udah dulu selalu Iya. gajah di selapan yang bermasalah bagi Pak Dadang, gajah di selapan dia selalu, Gajah di selapan ya. padahal dia tahu ke apa kekurangan apa istilahnya kekuatannya gajah di selapan itu nggak jalan-jalan dia. Diulang lagi sampai 3 kali partai ini. Cuman bedanya tadi yang pas pegang putih gajahnya di C1, Di C1 ya. sekarang 8. Mungkin lebih suka kuda kali nih Kak Lebih Santo. suka Kayak kuda, Kak ya. Santo kan lebih suka Iya, lebih kuda suka ya. kuda, karena dia mungkin karena main karokan kan kalau tadi memang identik dengan kalau bergaya posisional identik dengan kuda dia lebih suka. Kalau agresif dia lebih suka gajah. Nah di sini tadi dijalankan tuh C4 mengancam dia mencoba gajah. agresif nih di Heeh. apa di Padadang. Harusnya B5. Kalau mau sekalian dia- agresif iya, sekalian ya. agresif. Jangan B6 kalau mau keluar gajah. B5 B4. B5. Nah, Wah, B5 dia benar. mencoba agresif. Iya. Mencoba lebih aktif gitu ya Kak ya. Atau maju lagi pionnya satu Kalimat. yang pinggir tuh. Maju lagi 2 langkah Ada gimana 3 tuh? pilihan nih, secara normal langkah. Biar sekalian udah semua aktif. Kita lihat aja di sini mungkin juga kalau pion yang pinggir sini nah ya kan dijalankan 1 langkah Anggap dulu dia takut ada manuver Ke seperti G5 apa, ya? ke G5. gajahnya. Ya di sini kayaknya menjalankan pion E4 nih Kak Ya, Santo. untuk pecahkan posisi di sentrumnya karena sangat kuat kalau D5 C4 tadi dia akan pecah di posisi kita lihat. Mungkin tidak sudah D5. Baru nih Oh, gajah gajahnya B7 dikeluarkan. ya, oke. Oke, sekarang aktif gajah di B7. Terbuka Akan- ya akan ininya menarik nih, diagonalnya ya. soalnya gajahnya aktif. Sebelumnya ya? kan nggak aktif tuh. Pas agak Pasif ya, pasif ya terlalu di C8 ya. Sekarang lebih aktif nih gajah di B7. Nah ini Ya, mungkin ada kan bentengnya 1 atau Stray 2. Atau di sini juga kuda kalian. dimakan dulu ya kudanya 1 kali ya. Atau kuda kuda E5 nggak bisa. Ya benteng E1 kali Kak Santo ya. Ya kuda kalian. Oh langsung dimakan. Karena buat manfaatkan kudanya di D5. Nah, kalau dimakan kudanya. Dan sementara Padana juga bisa manfaatkan di kuda di D5. Jadi sama-sama punya petak buat Ya, kudanya masing-masing ya. Oke, menarik di pembukaan ini. Jadi apa? Padanya lebih aktif sekarang buah perwiranya, nggak seperti babak pertama tadi. Yang terlalu pasif. Yang D5. Petak yang bagus buat kuda putih juga ya Kak Santo ya Lalu di setiap E5 pertanyaan ya. harus ada kuda E5 nih. Iya, selalu kuda E5 tuh. Tadi juga ya ada kuda E5. Nah kalau bedanya sekarang nggak bisa kuda E4 Nggak bisa. karena gratis nanti. Jadi kudanya harus ke D5. Soalnya di sini gajah A2. Gajah kenapa nggak gajah G3 tuh Kak Santo? Ya, gajah gitu. Ya gajah G3. Dan di sini mungkin kalau Menteri G5 kalau sekalian aktif ya. Iya, mungkin. Menteri G5 juga nggak bisa diancam F4 kan karena tinggal dimakan aja. Oh benteng dulu. Tentunya B4. Mau B4, jadi bentengnya menjaga pionnya dulu kali Kak Santo. Cari kelemahan putih supaya bukan di C3 dengan B kali C3, B kali C3 nanti titik lemah putihnya di pion di C3. Pion di C3. Tapi kalau misalkan itu nanti terjadi tuh Kak Santo, misalkan ada dorongan pion hitam B4 terus dilakukan pertukaran di C3 seandainya tadi terjadi, kan otomatis meninggalkan pion hitam juga sendiri tuh di C4. Ya otomatis kan karena makanya persiapan di benteng C8 dulu. Nah dia Iren mencoba A3 dulu karena supaya kalau misalnya B4 mungkin benteng di A1 itu lebih aktif juga. Dia tahu akan pasti kehilangan B4, dia pasti akan maju B4 tujuan hitam strateginya. Tapi putih mengambil inisiatif di jalur Dia di jalur di lajur A ya. persiapan gitu. Nah mencoba dia untuk menangkap pion di C4 kalau dia B4. Apakah masih bisa nih didorong Saya B4? rasa B4 masih bisa karena udah kali C4 gajah kali G3 F kali G3 nanti ada gajah 6 atau B kali C3. Dan ada pion tumpuk juga ya Kak Santo ya nanti ya di Di sini menarik nih harusnya B4 mungkin kalau mau coba. Oh, dia Oh tidak. menteri dulu.
Ada kuda D7 Udah D7 blunder lah. blunder ya karena Blunder lagi garpu. kena kualitas. Double Salah. attack nih. Ya ada sedikit langkah lemah Menteri F6 langkah blunder daripada Menteri Ada. F6 jelas blunder lagi kualitas. Jadi di sini kudanya Kak Iren mengancam dua buah Pak Dadang sekaligus ya Kak Santo Iya, ya, mengancam gajah di- menteri dan mengancam benteng. Menteri, gajah dan benteng juga. Dia paksa Menteri 7. Nah, di sini udah kalah kualitas. Kalau dimakan saja gajahnya dan juga Iya. dimakan bentengnya. Ya harusnya dimakan gajah kali D6 dulu. Ya, Iya. akan dimakan kuda kali F8. Kena kualitas ya Kak Santo ya. Ya kalau di pertandingan apa resmi harusnya jangan mencet dulu kalau di itu. Ada buah jatuh Ada ya. buah jatuh harusnya diberesin Dibenerin dulu. dulu. Ya, Baru pencet jam. tapi oke lah. Wah, Nah, di ancam sini mati di ada sini. ancaman mati Mau Menteri nih. H7 mati. Iya, ada ancaman mati. Bisa G6 atau F5. Karena kalau udah F6 dia akan gajahnya kehilangan. Kalau F5 kena pionnya Kak Santo. Iya Menteri G6. G6. Ya G6 langkah. Jadi bertahannya hanya mendorong pion satu langkah di depan raja untuk mencegah skakmat di Otomatis langkah G6. H7. Langkah yang terbaik dari itu. Walaupun dalam posisi udah kalah kualitas. Dari waktu mungkin ya sedikit pembuliran sekitar setengah menit. Iya. Kalau waktu mungkin ya dari tadi juga mungkin nggak terlalu jauh sih bedanya. Cuman kalau apa dari tadi karena blunder itu pada Dadang. Ya mungkin di sini only move ya. Ya Kak harusnya Santo only ya. move G6. Takutnya kesalahan lagi nih seperti yang babak kedua. Padahal langkah only move tapi berpikirnya lama nih Pak. Dewa Kipas. Kak Dadang. Pada ada. Iya, Ya G6. G6. Pak Dadang melihat ancaman Ya karena kalau skakmat G6 di H7. nggak kehilangan pion di E6 kalau F5. Menteri A5 mungkin? Iya. Ingin Yes. menyederhanakan posisi juga ya Kak Santo ya? Ya harusnya di sini hitam ya nggak bakal mau diadu nih. Harus menghindar pertukaran. Karena kemauan putih emang terjadi pertukaran lebih banyak karena udah unggul. Iya. Kita tidak mau nih Kak Santo menukar menterinya. Ya. Gajah E4. Dengan tujuan gajah kali D5, gajah kali D5, menteri D5 dia akan kayak menang satu benteng putih. Karena walaupun mengorbankan menteri nantinya putih Dapat juga dapat lagi menterinya menteri ya, lagi, karena ada ya. ikatan itu ya. Ikatan benteng. Sini mungkin only move-nya menterinya harus lari kali ya. Benteng D8 mungkin bisa juga. Benteng D8. Dia sambil jalan. Benteng D8 nanti dimakan kudanya Kak Santo? Benteng kali D5. Benteng D8 mungkin. Kalau gajah kali D5 benteng kali D5. Nanti berikutnya bisa hitamnya benteng G5. Sambil juga bentengnya jalan kan dari F8 ke D8. Mhm. Udah Oh, udah benteng. Blunder. dimakan nih gajahnya. Ya gajah kali B7. Pionnya kali kena B7. lagi. Blunder lagi di sini. Menteri kali B5. Kena lagi ya pionnya. Langkah blunder lagi. Menteri kali B5. Nah sekarang udah jauh lebih unggul Iren. Karena udah menang kualitas dan pion juga. Ya, buat mungkin teman-teman yang belum tahu unggul kualitas itu kan Kak Santo, dimana di sini Kak Iren punya menteri 2 benteng dan Pak Dadang menteri benteng kuda. Dan Pak Dadang sudah menyerah lagi, berarti sudah posisi sementara 3 kali kemenangan 3 ya kali Kak Santo kemenangan ya. buat Iren. 3-0. Ya, saya masuk lagi gimana? Anda tadi berjanji apa? Oke. Nah ini yang ditunggu-tunggu Nah, ini sama penonton ditunggu-tunggu nih. ya. Oke. Ya kalau dari tadi pembukaan sih udah bagus sebenarnya, udah gajahnya aktif dia. Sebelumnya kan nggak aktif. Nah sekarang udah aktif, tapi bedanya tadi blunder lagi. Langkah Menteri F6 tuh langkah blunder lagi. Oh gitu. Tidak dilanjut. Coba dikonfirmasi lagi. Atau mungkin kan satu lagi terakhir. Oh,
nggak apa-apa kalau udah kalah, tapi siapa tahu dalam permainan terakhir. Bisa, iya. Nah, coba. Kalau udah kalah tidak apa-apa, tapi kan kalau ada satu permainan siapa tahu tiba-tiba ada sesuatu yang luar biasa, bisa kan terjadi? Gimana? Bisa aja, tapi ya mungkin apa ya, mungkin terjadi ada mental juga mungkin. Bisa kalau di catur biasa gitu. Coba ya diminta kepada Dadang. Coba lah. Mungkin untuk satu terakhir, walaupun sudah kalah ya, sudah kalah. Kalah ya? kalau Nah, ya baik. Jadi saya juga akan nanti konfirmasi dengan Pak Dadang ya, seperti apa. Oke, wah ini luar biasa nih. Tapi sebelum kita dapat konfirmasi dari Pak Dadang ya, kita masih menunggu dulu nih apakah Pak Dadang bersedia apa enggak ya untuk melanjutkan. Gimana? Silakan tadi Anda mau bicara. ya kalau secara level kan udah saya bilang di babak kedua sebelumnya. Iren lebih di atas. Tapi kalau level di rating kan, kalau misalnya ada rating, kita nggak bisa jadi patokan juga rating. Misalnya kayak saya misalnya sekitar 2.500, tapi bisa aja saya kalah sama yang rating 2.300 ya. Kayak sama aku ya? Iya bisa aja. Itu kan Anda menang dominasi. Bisa kalah. Bisa main dong. Tapi mungkin kalau secara saya nilai di sekitar rating bisa 2.100 atau bisa sekitar itu. 2.100. Permainannya kalau menurut saya. Apakah maksudnya Kalau apa? saya diserang netizen boleh lah. Tapi 2.100 tapi, bagus kan? Tapi ya, ya bagus lah kalau udah 2.100 yang apa? Biasanya kan ada tingkatnya 2.100. Kalau 2.200 tuh biasanya kelas master nasional, kalau di level nasional tuh ada. Kalau 2.300 kelas master video. Jadi Oh ini kelasnya kelas apa nih? Kelas pemain catur, maksudnya apa ronda, apa scambling atau gimana? kalau secara ronda juga enggak juga sih. Enggak ya, di atas itu ya? Di atas itu. Oke. Berarti secara permainan lumayan? Ya lumayan tapi tidak cukup untuk lawan Iren. Lumayan tapi tidak cukup untuk melawan Iren. Tidak cukup banget lah kalau lawan Iren. Terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Pak Hendri gimana? Foto blunder lebih banyak. Itu kenapa Pak? Bisa tekanan kah? Bisa apa? Hampir master. Oke, hampir master ya. Hampir master. Ada hampir master nih sekarang ya. Oke. Chelsea gimana? Iya, kurang lebih sama sih. Jangan lebih sama dong. Jangan Iya, dong. maksudnya ya Pak Jangan. Dadang ini memang bisa main. Maksudnya Pak Dadang main memang catur bisa bisa main. main. Cuman Oke. ya memang kita tahu sendiri kan Kak Iren ini kan woman grandmaster yang kuat, maksudnya levelnya juga di atas Oke. Pak Dadang. Oke, bisa main nih gimana definisinya bisa main? Kalau bisa main saya juga bisa main sih. Iya, maksudnya bisa main tadi sempat mengimbangi hingga maksudnya dari opening. Kadang kan kalau misalkan yang tidak bisa main itu kadang-kadang di opening sudah kena ya Kak Santo ya, udah bisa kena perwira atau kena apa. Ini kan tadi openingnya sempat lolos dan mungkin memang di babak tengah tadi sempat ada kesalahan mungkin. Jadi ya itu sih. Oke, jadi levelnya kira-kira apakah tadi saya dapat tanya yang sama? RT, RW? Enggak. Di atas itu. Oke, nasional enggak tapi ya? Menurut Anda? Hampir master tadi kata. Hampir master. Iya. Oke, hampir master. Saya rasa setuju juga Pak Ente agak Iya. hampir master. Hampir master. Oke. Baik, mungkin kita bisa ke dalam ya. Kita akan lanjut langsung ke dalam. Kita ke dalam dulu. Kita akan menghampiri Pak Dadang. Kita mau tanya apakah masih mau dilanjut apa tidak. Oke. Baik. Ini menarik sekali karena sekarang kita akan menuju ke dalam ruangan. Kita akan tanya langsung dengan Pak Dadangnya apakah Pak Dadang masih mau melanjutkan permainan apa tidak di saat ini. Yuk kita lanjut. Oke, Pak Dadang. Baik, mungkin saya duduk di sini Pak kalau gitu Pak. Boleh Pak ya. Oke, baik. Ini udah ada Pak Dadang. Irennya ada di mana? Oh, Iren lagi ada di toilet. Gimana Pak? Ini apakah mau dilanjutkan atau tidak gitu Pak? Udah kelas 3 Pak. Bagus Pak Iren itu pertandingan yang fokus Pak.
saya nggak ada peluang sama sekali untuk saya temu. Dan saya karena main 10 menit itu kan udah biasa gitu ya. Jadi kan biasa saya pakai. Jadi saya ada blunder, pertama blunder keduanya juga blunder semua. Blunder semua. Blunder Oke. semua. Tapi dari para komentator dari James Susanto dan Chelsea mengatakan kualitas Pak Dadang sebenarnya baik ya. Karena nggak tahan dengan pendek itu saya kira main satu kali waktu awal-awal itu kan, kalau satu kali kan mungkin bisa berpikir panjang lah. Kalau 10 menit itu saya bingung. Itu Pak. Oke. Kebetulan waktu saya menang kemarin itu kebetulan si orang-orang yang bagus itu kan ada blunder sehingga saya bisa gitu. Oke. Jadi intinya gini, kalau yang pertama main kan itu kalau misalnya pertama Karokan terus itu ada London. Jadi Mbak Iren itu benar-benar waktu saya buka biodata Mbak Iren yang mana semua komplit gitu Pak. Maaf saya ingat harus ya. Iya benar. Komplit sekali Mbak Iren. Dan juga pesan bawaan bapak juga Pak. Oh, Iya saya butuh pendapat. lihat Mbak Iren tuh bagus banget. Nggak ada peluang Pak. Tapi kalau partai masih ada sedikit. Ya, adalah gitu. Jadi nggak benar. Udah menyerah seperti itu. Oke, tadi kan Bapak mengatakan bahwa saya nggak terbiasa nih main 10 menit, biasanya main partai atau main lama gitu kan. Jadi sampai blunder gitu karena tidak banyak waktu. Papan satu lagi baru beli 3 hari kemarin. Jadi gini, waktu kemarin saya banyak ini kalau dia sama senang dapat 800, dapat 100 itu saya menguasai begitu dia lengah karena ya saya kan menguasai jalan. Makanya kan sebagai ini nggak bagus, bahkan jamnya itu mau kalah. Tapi karena dia ada kombi kebetulan nih, jadi saya menang itu menang mengikuti jalan, arah jalan. Oke. Kebaikan itu saya benar-benar tidak bisa tembus. Oke, tapi kalau dari sini kita selesaikan, apakah Pak Dadang menerima gitu Pak? Kekalahan Ya, sangat menerima. sangat menerima Pak ya. Layak itu menjadi atlet wanita itu. Oke. Saya Dari Irennya sendiri gimana Iren? Pak Iren jadi tetap lebih sukses lah. Oke, dari Irennya gimana? Pak Dadang seperti apa? Kelas RT, kelas RW, katanya enggak, kalau dari Chelsea sama Susanto mengatakan hampir master katanya gitu. Kalau untuk pertandingannya sendiri, saya sangatkan Katanya gitu. karena saya kesini kan sebagai kemenangan Betul. saya cuma mau bilang ke para netizen semua, setelah dari ini saya mohon jangan ada yang saya kemarin dapat support dari Mas malah senang Jadi makanya harus ada hari ini. Makanya harus ada hari saya ini. bawa data nih kan untuk aktivitas bangsa sama Pak Dadang dengan adanya pertandingan seperti ini kita menjadi terus Iya, betul. Dari Mbak Iren seperti itu ya, artinya ya oke. Dari Percasi mungkin ada perwakilan dari Percasi, apakah? Nah, Pak Dadang mungkin bisa jadi apa, pemain atau apa gitu Pak? Ya, dan satu lagi kita harapkan seperti modal-modal Pak Dadang ada kelasnya di tempat bermain dan juga catur bisa berkembang dengan Pak Deddy lewat podcast ya. Dan kita harapkan dari Pak Iren ini adalah suatu perjuangan kayak dan kuliah, tapi tampaknya begitulah Pak Iren. Jadi ini memang pembelajaran kita bersama untuk Demi catur di Indonesia ya. Ya. Oke, Terima baik. kasih. sekali lagi saya pesankan ini kita kesini Betul. ini bukan aja pembuktian ini Bukan pernah saya tuh. oh bukan begitu juga Pak bukan maksud saya. Tapi nggak apa-apa Pak Dadang, kan Pak Dadang juga tadi bermainnya juga sangat bagus ya. Kalau kelas RT RW mungkin dari awal aja udah mati berapa langkah, ya kan? Cuman Mbak Ira tuh karena bisa putusin gitu kan 10 menit gini gitu.
fotonya benar bagus, benar layak. Oke, baik. Baik, kalau gitu mungkin bisa diambil itunya, total price-nya. Karena tetap aja namanya catur itu adalah sebuah profesi, ya. Pemain catur adalah sebuah profesi. Jadi di sini saya juga nggak mau nih ketika ada orang-orang mengatakan mata duitan dan sebagainya. Nggak, ini profesi, beneran profesi. Kalau saya disuruh wawancara orang juga, kalau saya tidak ada duitnya, saya juga tidak mau, gitu. Karena profesinya seperti itu, gitu kan. Kalau misalnya tolong wawancara ini, maaf saya nyari makan, gitu ya, bukan nyari teman, gitu ya. Makanya saya kesini saya kira main satu kali main apa satu kali. Saya ada harapan ganti yang bisa. Gitu. Kan enggak kalau kata itu kan kalau udah di ending, karena lihat baik-baiknya. Oh benar kok acak sekali. Ya pokoknya kadang-kadang agak mungkin harus direvisi terus mungkin ya. Opening aja kok orangnya enggak. Bukan opening menguasai seluruh opening, pas di ending saya bukan Pak Idan enggak tahu istilah asal bisa ngalahin pikir saya teh 10 menit. Mungkin sampai opening saya, enggak sampai ending saya udah tutup. Tapi nggak apa-apa, mungkin habis ini juga mungkin nanti akan ada pertandingan-pertandingan lagi dan sebagainya. Siapa tahu bisa ketemu Iren lagi, Begini, beda kan pertandingan. Anak saya sering ngobrol dengan istri Pak Idan. Dulu tuh sempat Amerika itu mempersahabatan dengan master-master Indonesia itu. Mungkin nanti dilanjut mungkin. Nah, Mas Dedi, Karena ulang gini- lagi Mas Dedi. Peluang lagi. Karena mungkin kemarin banyak dibully si Mr. Rifai itu. Ya. Jadi dia ditutup dulu. Baik, kita akan ngundang Kodam Chess-nya ke sini nanti ya. Tapi dia sebetulnya orang sangat ramah, sangat bijak itu orangnya. Sangat Baik. senang. Dan juga Indonesia dengan Amerika sama sekali tidak ada masalah. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak. Mungkin setelah ini antara Dewa Kipas itu udah selesai lah, anggap aja angin lalu. Jangan Tapi- dianggap angin lalu. Tapi gini Pak, Dewa Kipasnya tidak selesai, Tapi pertandingannya, alhamdulillah persahabatannya begini, Pak, ya. beres. Alhamdulillah kita jadi kalau lihat negatifnya janganlah ya. Kalau positifnya jangan banyak yang orang Pada main catur. Boleh Betul. buka catur sampai apa habis. Sampai yang mesen aja biasa 3 hari 4 hari selesai. Ini 2 minggu masih nggak selesai. Baik. 1,3 kan? Kenapa? Yang nonton lebih dari jutaan Pak, yang nonton jutaan sudah Pak. Baik, ini terima kasih semuanya ada di sini. Ini kita udah menyiapkan seperti yang kita janjikan kemarin, terus juga dengan beberapa bantuan sponsor juga. Kita udah menyiapkan buat Grandmaster Iren. Kita ada cash 200 juta rupiah. Silahkan dihitung sendiri. Saya beli kayak Mas Dedi. Saya ada mesin hitungnya di depan. Kalau tidak percaya. Oh, ada mesin hitungnya. Mau dihitung? Nggak usah. Nggak usah lah ya. Ini model baru Pak, pakai tas. Ya, biasanya Pas lah. Apa? Amplop doang. amplop berarti kecil Pak. Ini gede berarti. Jadi mungkin hadiah catur di Indonesia paling besar kali Pak ya? Ini seharga satu medali emas. Ya. Wow, berarti kita seharga SEA Games ya? Kalau dulu saya main catur ada itu benar kecil. Berapa Pak? Aduh, nggak ada. Setelah Pak Jokowi mungkin ada lumayan artinya. Dulu Ya. nggak ada. Maaf, Oke. saya bukan yang ini. Cuman lembaran itu Pak. Iya, maaf, Nggak saya bukan. dikepok. Tapi untuk apa Dadang apresiasi biar bagaimanapun nama catur seperti Ya. tadi kita katakan akan naik lagi. Pak, ini 100 juta rupiah untuk Pak Dadang. Terima kasih Pak Dedi Gajah Kalong. Sama-sama, terima kasih. Ingat, kalau ada pajak ditanggung sendiri ya, maaf ya. Ini jadi 200 juta dan 100 juta seperti yang udah kita janjikan. Mudah-mudahan ini menyelesaikan permasalahan yang mungkin dari masyarakat juga berpikir keras selama ini seperti apa. Tapi inilah endingnya dan dua-duanya sudah menerima. Siapa tahu nanti ada pertandingan-pertandingan lainnya dan sebagainya, silahkan. Ya, yang penting Pak Dadang sehat selalu. Amin. Kita udah melakukan protokol kesehatan, jadi mudah-mudahan semuanya sehat di sini. Iren, terima kasih banyak udah hadir di sini, bawa nama catur terus untuk maju di Indonesia. Begitu saja. Baik, kita tutup pertandingan pada sore hari ini. Dan sekali lagi untuk percaturan Indonesia, hidup catur Indonesia. Terima kasih. Kita and 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Iren. Ya,